Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya mahasiswi dari Pendidikan Agama Islam di Universitas Siba Perbangsa Karawang semester 4. Saya di sini akan membahas materi dalam pertemuan 8 sampai pertemuan terakhir dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja, materi yang pertama yaitu demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang sebagian besar keputusan kependidikannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari masalah input, proses, output pendidikan, hingga masalah pendanaan. Sebuah model yang dapat dijadikan contoh bagi pendidikan berbasis masyarakat adalah lembaga pesantren yang memiliki kurikulum sendiri, penguasaan pendanaan sendiri, dan melayani kebutuhan masyarakat juga sendiri. Konsep pendidikan berbasis masyarakat kiranya merupakan hal yang urgent untuk dilakukan dalam rangka demokratisasi pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perjuangan politik maju transformasi sosial. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan bagian dari agenda pedagogi kritis yang senantiasa berupaya membebaskan pendidikan dari belenggu kekuasaan, manakala pendidikan telah terbebas dari dominasi dan hegemoni kekuasaan. Nah, itu berarti demokratisasi pendidikan dapat diwujudkan. Langsung saja ke materi yang kedua tentang pendidikan multikultural. Melihat bahwa di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa, dan agama, dirasa penting untuk menerapkan pendidikan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, umur, agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural tidak hanya dipelajari dalam pendidikan normal saja, melainkan pendidikan multikultural itu harus dipelajari oleh masyarakat luas secara non-formal melalui berbagai macam diskusi, presentasi agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang tentram dan juga damai. Materi yang selanjutnya yaitu tentang berikutnya yang merupakan pemikiran pendidikan menurut ilmu Khaldun. Nah, ilmu Khaldun ini dikenal sebagai salah seorang pakar sains dalam agama Islam, bapak ilmu sejarah atau sejarawan muslim sebagai filosof, ekonom, politisi sekaligus pendidik. Ia dikenal sebagai bapak sosiolog. Pendidikan tak hanya sekedar proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu, akan tetapi lebih luas lagi pendidikan merupakan proses di mana para anak didik mampu menghayati, menyerap, bahkan menangkap dari peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Maka dari itu beliau tegas bahwa ilmu dan pendidikan merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Ada beberapa metode yang ditawarkan beliau, diantaranya metode pentahapan, kasih sayang, peninjauan kematangan, penyesuaian, perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widya wisata, praktek, dan menghindari peringkasan buku. Tujuan pendidikan menurut beliau yaitu pengembangan potensi dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Materi pendidikan menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Metode yang ditawarkannya sangat relevan dalam pendidikan, apalagi pendidikan dunia modern ini. Pemikiran beliau tentang pendidikan terhadap pendidikan ini bisa menjadi acuan dalam pendidikan dunia modern sekarang, sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktek,
dalam dunia pendidikan harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam. Pendidikan harusnya bersumber dari Al-Quran, yang mana ajaran-ajaran Islam harus diterapkan terhadap realitas dalam kehidupan. Itu menurut pemikiran Ibnu Khaldun. Lalu selanjutnya tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Ya, berikutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, jadi dalam peningkatan pemberdayaan itu, sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya sendiri, yaitu tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa, ya, dan menyampaikan pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Muhammad Imarah mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh adalah pertama, terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim. Yang kedua, kedamaian hidup di akhirat. Yang ketiga, sarana kebahagiaan dunia. Yang keempat, pendidikan akal dan jiwa. Lalu, pendidikan pembinaan akhlak. Nah, dari rumusan tujuan pendidikan di atas yang tadi saya sebutkan dapat dipahami bahwa yang ingin dicapai oleh Muhammad Abduh dalam pendidikan yaitu mencakup aspek akal dan juga aspek spiritual. Beliau ingin dalam diri peserta didik terjadi keseimbangan antara pendidikan akal dan juga spiritual. Muhammad Abduh menghendaki bahwa kurikulum yang demikian adanya tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, dan juga tingkat perguruan tinggi diharapkan dapat melahirkan beberapa kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat awam, yaitu petani, pedagang, pekerja industri, dan lain sebagainya. Demikian juga kelompok lainnya seperti kelompok masyarakat golongan pejabat, pemerintahan, lalu militer, terus juga ada kelompok masyarakat golongan intelek dan juga pendidik. Menurut Muhammad Abduh, semua itu harus memiliki wawasan pengetahuan tentang agama sebagai suatu alat untuk mengontrol yang dapat menunjang dalam kehidupan. Lalu selanjutnya metode pendidikan, ada dua aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh, yaitu metodologi dalam bentuk mikro atau metode mengajar dan bentuk makro atau metodologi sebagai seni sistem. Yaitu yang pertama metode mikro atau metode mengajar sangat berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, sehingga hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru. Adapun metode mengajar yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh antara lain metode pemahaman konsep, tanya jawab, latihan, keteladanan, dan juga cerita. Sedangkan yang kedua, metode makro, metodologi sebagai suatu sistem dan suatu kesatuan organisasi yang dinamis di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan merupakan organisasi yang terdiri dari individu-individu yang kemudian bekerja sama dan saling membutuhkan. Beberapa kontribusi pemikiran pendidikan dari Muhammad Abduh dalam pengembangan teori pendidikan Islam diantaranya adalah purifikasi, reformasi, dan juga reformulasi. Itu dari menurut pemikiran Muhammad Abduh. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari pembahasan yang sudah kita dengar beberapa sebelumnya, makalah yang sudah menyampaikan dalam pemberian materi dan presentasi, jadi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendidikan itu sering mengadakan pengajian dan juga
biasanya itu ada di langgar dan juga musola. Kita kenal sedikit mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan tokoh pendidik yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau juga mendirikan organisasi yaitu Muhammadiyah, mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, India, untuk kemudian berusaha menangkapnya atau menerapkannya di Indonesia. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga telah membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan, yaitu pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan moral dan pendidikan akhlak, pendidikan individu dan juga pendidikan kemasyarakatan. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang sering sekali menjadi populer karena beliau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Lalu selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita kenal dulu, siapa sih Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Muhammad Hasyim ini memiliki nama kecil atau pemberian dari orang tuanya, yaitu Muhammad Hasyim. Kiai Hasyim dilahirkan pada pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah pada tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Pedang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi, yang bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Di masa hidupnya, beliau mempunyai peran yang begitu besar dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, baik dari segi ilmu maupun keturunan. Nah, konsep yang beliau ciptakan dalam pendidikan sangatlah dipengaruhi lingkungan, dan juga pendidikan yang beliau ciptakan itu tergantung dari kondisi sosial, budaya, dan juga politik di masa beliau hidup, di mana beliau hidup di tengah perjuangan melawan penjajah dan juga mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Pendidikan untuk dunia akhirat. Nah, Kiai Haji Asy'ari juga memiliki tujuan dalam pendidikan Islam, yaitu pendidikan untuk dunia dan juga akhirat. Mukani mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Lalu pada materi yang terakhir, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Persatuan Islam atau organisasi Persis. Persis adalah salah satu gerakan pembaruan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam Komarudin dan E. Abdurrahman. Organisasi pemersatu Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Berdirinya organisasi Persis ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudah berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad, kejumudan. Jadi, ini adalah suatu organisasi
pemersatu Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.